Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bazza minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga dimuliakan Allah, kita masih membaca syarah kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, Al-Imam An-Nawawi. Kita masuk pada bab ke-9, bab fit at-tafakkuri fi azimi makhluqatillahi ta'ala fa bana'id dunya wa ahwalil akhirati wa sa'ira umuraha wa taksirin nafsa wa tahdiha wa khamalha alal istiqomah. Bab tentang memikirkan kekuasaan Allah, fananya dunia ini, kemudian perkara-perkara kesulitan-kesulitan yang ada di akhirat, serta seluruh urusan-urusannya, yakni pengendalian diri dan pendidikan jiwa, serta membimbingnya untuk istiqomah. Bab yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa menggunakan salah satu potensi yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu pikiran. Pikiran ini diperlukan untuk kemudian memikirkan tentang segala yang Allah ciptakan ini, dan dari sinalah kemudian kita akan bisa, tujuannya adalah mengakui keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sampai pada ketundukan dan kemudian melahirkan jiwa yang istiqomah. Dalam salah satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkuri fi khalqillahi wala tafakkaru fi lillahi. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu berpikir tentang zatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim, ya, dari Ibnu Abbas yang berderajat hasan. Kita kalau akan memikirkan bagaimana Allah itu, maka kita tidak akan sanggup, karena kita hanya salah satu dari ciptaannya yang penuh dengan sifat kelemahan. Kita mengetahui sangat sedikit yang dekat dengan kita saja, bahkan yang ada di dalam diri kita tidak tahu, ya. Apa yang ada di samping kita, di belakang kita, ya, di belakang tembok kita ini, kita tidak tahu, ya. Kok sampai kemudian kita mau memikirkan bagaimana zat Allah itu? Tentu saja tidak akan bisa kita mencapainya. Kok bisa ya Allah itu maha kuasa? Ya, dia memang maha kuasa. Tetapi kemudian jangan ditanyakan bagaimana dengan zat Allahnya itu. Kalau mau berpikir tentang kebesaran Allah,
maka kita hendaklah berpikir tentang ciptaan Allah. Dari ciptaan Allah kita bisa mengetahui bagaimana kebesaran Allah. Segala keteraturan yang ada pada ciptaan Allah itu menunjukkan tentang kebesaran Sang Penciptanya. Sebagaimana kehidupan di dunia ini, kita melihat misalnya sebuah meja, ini meja kok bagus banget ya, tentu akan kemudian merujuk kepada sopoya sing gawe gitu ya. Mesti seorang ahli. Ya ini hanya sebuah meja. Nah, kemudian kita melihat bangunan, wah bangunan itu indah sekali. Siapa yang merancangnya? Kuat sekali. Siapa yang membangunnya? Ya. Dan banyak hal-hal yang kita sehari-hari itu memikirkan tentang barang-barang yang ada di sekitarnya, itu menunjukkan bagaimana orang yang menciptakannya, yang membuatnya. Maka kalau kita berpikir tentang ciptaan Allah dengan segala keteraturannya, dengan yang sangat detail, maka kita akan sampai kepada siapa yang menciptakan ini, kok bisa seperti ini ya? Maka pastilah Sang Pencipta itu maha sempurna. Ya. Sampai yang hal-hal yang kecil-kecil sekali itu begitu teraturnya. Maka yang menciptakan pasti maha pengatur. Ya. Bahkan seluruh makhluknya kok mendapatkan rezeki semua. Ini berarti memang pemberi rezeki itu. Yang menciptakan itu benar-benar Sang pemberi rezeki. Ya, kita melihat di pasar itu dagangan podon yang yo payu kabeh. Ya karena Allah Maha pemberi rezeki kepada siapa saja. Ya, bahkan cicak yang jalannya seperti itu merambat saja makanannya yang bisa terbang yuk hinggap sehingga mendekati sang cicak tadi sehingga cicak bisa mendapatkan makanan ya. Dan banyak contoh-contoh yang lain yang bahwa penciptaan kalau kita berpikir tentang hal-hal yang Allah ciptakan itu nanti akan bisa membawa kepada kekaguman ya, kekaguman terhadap Sang Penciptanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ya Ibnu Qayyim pernah berkata, berpikir itu akan membuahkan pengetahuan dan pengetahuan akan melahirkan perbuatan ya, perubahan keadaan yang terjadi pada hati. Perubahan keadaan pada hati akan melahirkan kehendak dan kehendak akan melahirkan amal perbuatan. Ya. Maka dari kita berpikir itu kemudian bisa menghasilkan satu pengetahuan. Dan pengetahuan itu sangat bermanfaat bagi manusia, terutama bagi orang-orang yang beriman. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Pengetahuan justru akan menambah rasa sombong, meskipun kemudian bisa melahirkan manfaat, tetapi tidak akan mencapai satu ketundukan kepada Allah, satu kekaguman kepada Allah. Ya, mereka hanya berpikir kemudian melahirkan suatu formula, rumus-rumus tertentu, ya, tapi tidak kemudian dilanjutkan dengan wah ternyata begitu teraturnya alam semesta ini. Ya, seorang ahli matematika melihat ada salah satu sudut ya 90 derajat, maka kalau yang di sisi tegaknya itu 2, yang di sisi mendatarnya 3, maka yang miringnya itu pasti 4, atau seperti itu hukum-hukum Pitagoras. Itu ya cuma seperti itu, tidak pernah kemudian berpikir kok bisa teratur seperti ini ya. Ya, kemudian seorang ahli astronomi melihat ya planet-planet yang berputar mengelilingi matahari ya, itu kok teratur sekali ya.
Ini karena apa? Karena apa? Ya, ini semua tentu saja adalah karena Allah lah yang mempergilirkan ya, menggulirkan setiap planet dengan aturan-aturannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bab ke-9 ini ya, Imam An-Nawawi memasukkan beberapa ayat yang kemudian menyuruh kita untuk memikirkan tentang kekuasaan Allah. Ternyata memang Allah itu maha kuasa. Ya. Seberapapun yang Allah telah berikan pada kita, kalau Allah menghendaki itu bermanfaat untuk kita, maka kita bisa mendapatkan manfaatnya. Itu karena semata-mata karena kekuasaan Allah. Seberapapun yang ada pada kita, kalau Allah tidak menghendaki manfaat pada kita, maka kita tidak bisa memanfaatkannya. Ya, maka inilah kekuasaan Allah. Ya, dan juga semuanya ini ya tentang fananya dunia yang begitu indah, dunia yang begitu luas ya dalam pandangan kita. Ini ternyata adalah fana semata dan nanti akan ditinggalkan sampai kemudian kita menuju kepada kehidupan di akhirat. Dan di akhirat itu kemudian ya tidak seperti di dunia, tetapi ada kaitannya dengan dunia. Apa yang kita perbuat di dunia maka nanti akan didapatkan dibalas di akhirat. Kalau kita melakukan amal perbuatan kebaikan di dunia, maka nanti di akhirat pun juga akan diberikan kebaikan. Demikian juga yang sebaliknya, kalau perbuatan yang jelek yang kita lakukan selama di dunia ini, maka di akhirat juga akan mendapatkan balasannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi adalah ayat yang ada di surat Saba ya, surat yang ke-34 ayat yang ke-46. Allah berfirman, Kul innama aidukum biwahidatin ayyakumu lillahi masna wa furoda summa tatafakkaru. Katakanlah ya, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu menghadap kepada Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu memikirkan tentang siapa, yaitu tentang Muhammad. Ya, ayat ini ditujukan waktu itu pada Muhammad SAW yang kemudian disuruh untuk kepada kaum yang masih kafir, ya, yang kemudian mengatakan terhadap Rasulullah SAW karena tidak mau mengikuti ajaran yang dibawanya, kemudian berpikir tentang macam-macam tentang Rasulullah SAW. Kemudian sampai menuduhnya gila, ya. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulullah ya untuk memperingatkan satu hal saja, agar orang yang menuduh Muhammad gila itu, baik dia itu sendiri atau berdua, ya, untuk memikirkan tentang kawanmu itu. Mereka pada dasarnya sangat mengenal kepada Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mereka telah mengenal kepribadian Rasulullah SAW sebagai seorang yang sangat dipercaya, sehingga mendapatkan gelar Al-Amin, ya, sangat dipercaya. Sehingga pernah satu ketika Rasulullah SAW berdiri, ya, mengumpulkan orang-orang, ya, kemudian berkata, wahai sekalian manusia, ya, seandainya aku mengatakan bahwa di balik bukit itu ada musuh yang akan menyerang, bagaimana apakah kamu percaya? Ya, saya percaya, karena memang rekam jejaknya Rasulullah SAW itu adalah seorang yang sangat dipercaya dan tidak pernah berkata bohong.
semua yang dilakukan itu adalah kebaikan, tidak pernah berdusta. Ya. Maka kemudian ketika mengumpulkan seperti itu dan menyampaikan seperti itu, maka spontanitas mereka akan mengatakan, ya saya akan percaya. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata berikutnya, ya sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah, ya yang disuruh kepada kalian untuk memperingatkan. Nah kemudian mereka mulailah berkata tentang aku nggak percaya, justru dia itu gila, ya. Nah kemudian turun ayat ini untuk silakan kalian itu berpikir, coba berpikir bahwa aku ini begitu engkau kenal, aku ini adalah orang yang sangat kalian kenal, ya. Berpikirlah baik sendiri-sendiri atau berdua-dua, tetapi berpikirlah apakah kemudian saya ini gila, ya. Ternyata semua yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu tidak ada satupun yang menunjukkan gila. Justru yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah sebuah petunjuk, sebuah aturan, ya aturan-aturan yang kemudian ketika orang mengikuti aturan itu maka kebaikan yang akan diterima. Seperti itu dikatakan gila. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini menyuruh kita, ya, agar kemudian berpikir bahwa ternyata yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu semuanya adalah kebenaran. Maka kemudian selanjutnya bagi kita untuk kemudian mengkaji, ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan dengan firman-Nya pada surat Ali Imran ayat yang ke-190, ya, dan seterusnya, ya. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waktila fil laili wan nahari, dan selisihnya bergantiannya siang dan malam, la ayatil liulil albab, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang alladzina yadhkuruna, orang-orang yang mengingat Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, baik dia itu dalam keadaan berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan kemudian berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau, ya Rabb, menciptakan semuanya ini dengan sia-sia. Subhanaka, maka maha suci engkau. Faqina adzabannar, maka lindungilah kami dari azab neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah satu ayat yang memerintahkan bagi kita untuk kita itu berpikir tentang penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, ya, bahwa semuanya itu penuh keteraturan, ya. Langit, ya, kita berpikir melihat langit itu begitu luasnya, ya, ya ini bersab-sab tinggi, ya, tanpa tiang, ya, kokoh seperti itu siapa yang berkuasa seperti itu. Kemudian di langit kita melihat, ya, kadang berkumpul hitam-hitam awan, ya, akhirnya awan itu kok bisa turun jadi hujan, jadi air, ya, dan turunnya pun juga teratur, ya, tidak mak gerujuk, ya, seperti
air yang ditumpahkan dari ember ya atau dari grujukan dari air terjun itu, tetapi kok iso kecil-kecil ya. Karena semua itu diciptakan untuk manusia. Kalau dibuat seperti grujukan ya maka bisa menghancurkan seluruh yang ada di dalamnya. Kalau kita kejatuhan benda seperti katakanlah uang logam ya, dari jarak yang pendek itu enggak begitu sakit, tetapi semakin diangkat semakin tinggi jaraknya itu semakin sakit. Kita kejatuhan air ya, kalau grujukan sak ciwur ya, karena dekat nggak sakit. Kalau itu ngempel dari atas ya kayak es gitu ya, diet gitu ya, sangat sakit ya. Kok kemudian dibuat kecil-kecil sehingga ini kalau kita berpikir tentang kok iso seperti ini ya, bagaimana terkejadiannya seperti ini, ternyata itu adalah diciptakan untuk manusia. Keteraturan seperti itu ya di langit itu banyak sekali keajaiban yang kemudian harus menuntun kita bahwa ternyata Allah menciptakan langit dengan segala keteraturannya itu memang untuk kita. Ya, kok bisa langit yang terang seperti itu bisa muncul air ya, hujan. Apakah kita bisa membuat hujan? Tidak bisa. Mungkin orang membuat hujan buatan itu ya paling menebarkan ya butiran-butiran garam ya yang mungkin mengumpulkan awan ya. Tetapi kalau nggak ada awan, Allah tidak berkehendak untuk turun hujan ya, kemudian garam yang turun itu ya tetap saja tidak menyatu kemudian dengan awan ya tidak akan terjadi hujan ya. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia diberikan akal pikiran itu untuk berpikir bagaimana memanfaatkan dirinya, memanfaatkan kondisi yang ada di sekitarnya untuk kemudian digunakan untuk kepentingan manusia. Tetapi ingat bahwa semuanya itu adalah ciptaan Allah dan Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka kalau kita berpikir tentang langit itu tidak akan ada habisnya. Langit ternyata begitu istimewanya. Ya kemudian yang di luar langit, planet-planet itu ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Kita mungkin hanya sedikit melihat manfaatnya karena ilmu kita ya cuma seberapa ya, paling sejauh genteng. Sak dhuwure genteng wis ora iso menjangkau kita ya. Ternyata di langit itu kita bisa memanfaatkan, menempatkan satu satelit yang kemudian tidak berubah. Satelit diluncurkan ke langit kok tidak bergeser tempatnya sehingga parabola itu ya tetap mengarah ke sana. Itu kalau kita dengan parabola kok iso ya, kemudian satelit Palapa ya kok iso ora dolan nang bumi yang sebaliknya sana sehingga kita kehilangan sinyal-sinyal ya. Sinyal-sinyal berbagai macam alat teknologi tetap berada di tempatnya sehingga Palapa yang pasang di sana itu tetap bermanfaat untuk orang-orang di Indonesia. Kok iso seperti itu? Itu adalah keteraturan ya dengan hukum-hukum alam ya, bahasa orang sekarang, pada orang ilmuwan itu mengatakan hukum alam. Tetapi apa sebenarnya hukum alam? Yaitu hukum-hukum yang ada di alam yang Allah telah tentukan dengan segala keteraturannya ya. Maka itulah langit. Ya, dari langit kita malam hari bisa melihat bintang. Dengan bintang-bintang kita bisa menentukan berbagai macam arah misalnya. Ada ya beberapa bintang itu kalau orang yang titen itu ada bintang yang mengarah dia itu ke utara ya, utara selatan. Kalau bintang itu kok di sana, kalau kita di sini ya relatif bisa karena melihat kangelan bingung di lor kidul kita ke masjid ya, rata-rata masjid itu menghadap ke timur ke barat, menghadapnya ke timur dan biasanya masjidnya gitu ya, ke timur, tetapi sholatnya menghadap ke barat gitu ya, rada kiblat gitu. Berarti sehingga kita tahu ya,
Sehingga kita tahu sana itu barat, sana timur, sana selatan, sana utara. Atau pagi hari matahari kok terbit dari sana, berarti sana itu timur. Ya. Kalau malam hari itu ada beberapa bintang yang bisa sebagai petunjuk di sana utara. Oh ini ada bintang Waluku, berarti ki mangsane tatandul ya, maksane hujan, musim hujan. Oh di sana ada bintang apa, kemudian di sana arah kiblat itu. Ada beberapa bintang yang menunjukkan ke arah kiblat gitu ya. Jadi kalau dibuat garis, oh berarti kiblat itu di sana gitu. Ya itu tentang bintang-bintang matahari ya. Dengan begitu panasnya itu, dengan sifat panasnya itu bisa bermanfaat sehingga memberikan kesempatan tumbuh-tumbuhan untuk bisa melakukan fotosintesis ya. Dari fotosintesis itu bermanfaat, kemudian tumbuhan bisa menghasilkan makanan untuk dirinya dan juga untuk orang-orang ya, untuk makhluk-makhluk yang lain. Untuk dirinya yang bisa menghasilkan buah, kemudian tumbuhannya sendiri juga bisa semakin besar gitu ya. Jadi begitu yang ada di langit itu ternyata begitu hebatnya. Maka penciptanya pastilah maha hebat. Demikian juga apa yang ada di bumi. Ya, bumi ini bisa tenang kita injak ya, tidak seperti lumpur ya. Memang ada yang seperti lumpur, tetapi itu ternyata diperlukan ya. Ya, diperlukan untuk keseimbangan tatanan bumi ini agar bumi ini tetap seimbang keadaannya. Bumi ada yang kemudian bagian dari bumi itu ada yang kesuburannya berbeda-beda ya. Ada yang banyak airnya, ada yang kekurangan air. Dengan teknologi manusia bisa memanfaatkannya, yang kelebihan air bisa kemudian dialirkan ke yang kekurangan air. Di dalam bumi banyak lagi manfaatnya, banyak logam-logam mulia ya. Dari yang biasa kita pakai, yang biasa kita manfaatkan, ada berbagai macam ukuran batu. Yang batu-batu besar itu dijadikan fondasi, yang rodok kecil gawe ngisi sela-selane, yang kecil kita campur dengan semen akhirnya bisa menempelkan batu bata ya, yang sifatnya debu itu kemudian kalau banyak ya kita bisa cangkuli untuk menanam tanaman ya. Itu ya di bumi seperti itu. Ternyata begitu bermanfaatnya bumi. Penciptanya pasti adalah zat yang maha mengatur, yang berkuasa atas segala sesuatu. Dengan silih bergantinya siang dan malam. Malam yuk ternyata manusia itu butuh yang namanya istirahat. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Ya, dijadikannya siang itu ya untuk mencari penghidupan. Ya, dijadikan malam itu untuk perhiasan, untuk bisa beristirahat ya, untuk berkumpul dengan keluarga ya. Itu silih bergantinya siang dan malam itu ada manfaatnya bagi manusia ya. Bahkan dengan siang dan malam itu ternyata kalau kita melihat salah satu ilmu biologi itu ada reaksi gelap, reaksi terang di dalam mata di dalam tubuh tumbuhan itu diperlukan untuk proses-proses ya sintesis yang ada di dalamnya ya, butuh reaksi gelap, reaksi terang ya, sehingga silih bergantinya siang dan malam itu sangat bermanfaat bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini ya. Ternyata begitu sangat teraturnya kehidupan di dunia ini ya, dengan berbagai macam kekuasaan Allah yang ada di dalamnya. La ayatil liulil albab, semua itu adalah ada ya tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berakal. Ya, siapa yang berakal itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang kemudian senantiasa bertafakur ya, berzikir kepada Allah
ya entah dalam keadaan berdiri, ya duduk ataupun berbaring, ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, ya. Kemudian dari fikirnya itu, ya berzikirnya, ya baik dalam keadaan berdiri dengan segala aktivitasnya berdiri, ya. Maksudnya ya tidak sekedar berdiri saja. Dia bisa berdiri sholat, ya, dia bisa berdiri ketika bekerja, ya. Itu senantiasa berzikir, ya, berpikir, ya ternyata Allah, ya begitu maha berkuasanya terhadap segala sesuatu itu, ya. Atau dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring senantiasa berpikir dan berzikir, ya. Jadi sampai keadaan berbaring pun, ya kita itu sampai berpikir kok iso, ya, ketika kita berbaring, ya, kemudian organ-organ di dalam tubuh kita itu refresh, istirahat, ya, tetapi kok jantung kok tetap bekerja, ya. Otaknya mau nih iso bekerja, ya, tapi ketika kemudian sudah tidur maka otaknya leren, ya. Kemudian ada berbagai macam proses di dalam tidur itu yang bermanfaat untuk tubuh manusia. Itu begitu indahnya, ya, begitu hebatnya peristiwa-peristiwa baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Itu peristiwa di dalam diri kita pun juga banyak, ya, yang itu kemudian menunjukkan bahwa Sang Pencipta itu begitu maha mengatur dengan segala ilmunya, dengan segala kasih sayangnya, sehingga jantung bisa tetap bekerja, sehingga kemudian kita dalam keadaan seperti itu hidup tapi mati, ya. Kok mati, ya mati dalam artian tidak berpikir gitu, ya, semuanya dalam kondisi istirahat, tetapi hidup karena memang jantung masih tetap bekerja melaksanakan proses, ya, bahkan darah itu masih dialirkan sehingga masih ada organ-organ yang masih membutuhkan makanan dikirim oleh darah, kemudian sisa-sisanya masih dibawa oleh darah menuju ke tempat-tempat nanti yang akan dijadikan untuk membuang sisa-sisa metabolismenya itu, ya. Ya, jadi sampai kemudian pada kesimpulannya Robbana ma khalaqta hadza batila, ya. Robbana, ya Tuhanku, ya, ma khalaqta hadza batila, tidaklah Engkau menciptakan semuanya ini sia-sia, hadza batila, subhanaka maha suci Engkau, faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Maka ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa kemudian segala sesuatu yang ada pada diri kita itu hendaklah kita berpikir ternyata begitu agungnya, innallaha ala kulli syai'in qadir, segala sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka sampai kemudian kita berkesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila, segala sesuatu itu ternyata Allah telah menciptakannya tidak sia-sia, pasti ada manfaatnya. Subhanaka, maka maha suci Engkau, ya Allah, dari segala macam kekurangan, ya. Engkau maha suci dari segala sifat kekurangan, ya. Engkau maha suci dari sifat kejelekan. Engkau telah mengatur semuanya dengan ukuran-ukuran yang sangat pas, ya. Engkau telah memberikan manfaat pada semua, ya, yang telah Engkau ciptakan. Faqina adzabannar, maka peliharalah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jamaah, itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.